Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan memperlihatkan proses formulasi dan evaluasi gel natrium diklofenak. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Berikut merupakan formula dari sediaan gel yang kami gunakan. Kami membuat 3 formula berbeda dengan variasi konsentrasi gelling agent HPMC, di mana untuk masing-masing formulanya akan kami buat menjadi 3 sediaan, sehingga total sediaan yang akan kami buat adalah 9 sediaan. Variasi konsentrasi gelling agent HPMC dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi gelling agent terhadap sediaan gel. Alat yang digunakan dalam formulasi ini adalah timbangan analitik, mortir dan stamper, cawan porselen, gelas ukur 100 ml, beker gelas, dan pipet tetes. Adapun bahan yang digunakan yaitu natrium diklofenak, HPMC, propilen glikol, metil paraben, dan aquades. Setelah alat dan bahan siap, timbang bahan-bahan yang diperlukan dalam formulasi sesuai dengan formula yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kembangkan HPMC dengan aquades hingga terbentuk massa gel. Sembari menunggu HPMC membentuk massa gel, larutkan nipagin dalam propilen glikol hingga larut, kemudian larutkan natrium diklofenak dalam propilen glikol hingga larut. Setelah terbentuk basis gel, tambahkan campuran 1 dan 2, kemudian aduk hingga homogen. Tambahkan sisa air yang diperlukan sesuai dengan perhitungan formula, lalu aduk ad homogen. Sediaan gel yang telah jadi kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan diberikan etiket. Setelah formulasi selesai, ketiga variasi formula kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui mutu dan kualitas sediaan. Alat yang diperlukan dalam evaluasi ini adalah timbangan analitik, viskometer, pH meter, spektrofotometer UV vis, labu ukur, mikropipet, pemberat 50 gram, 80 gram, dan 1 kilo, jangka sorong, kaca bulat, serta alat uji daya lekat. Adapun bahan yang diperlukan yaitu sediaan gel natrium diklofenak, aquades, buffer pH 4, 7, dan 9, serta baku natrium diklofenak. Uji pertama yang dilakukan adalah uji organoleptik untuk mengetahui karakteristik fisik sediaan gel. Pada formulasi 1, ketiga sediaan memiliki warna yang agak keruh dengan bagian gel yang menggumpal. Lalu pada formulasi 2, sediaan 1 memiliki warna yang agak bening dengan tekstur kental dan lengket. Sediaan 2 warnanya bening dengan tekstur yang agak cair, serta pada sediaan 3 warnanya agak sedikit lebih keruh dan teksturnya kental. Selanjutnya pada formulasi 3 sediaan 1, massa gel agak keras dengan warna yang agak keruh. Sediaan 2 terdapat busa dengan warna yang agak bening dan agak kental. Lalu pada sediaan 3, warna gel agak bening dan sedikit lebih cair dari sediaan 2. Uji kedua adalah isi minimum. Uji ini sesuai dengan persyaratan Farmakope Indonesia 6 yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah sediaan yang dimasukkan ke dalam wadah sesuai dengan jumlah yang tertera pada etiket. Pengujian dilakukan dengan menimbang wadah gel bersih yang kosong kemudian dicatat hasilnya. Lalu timbang juga wadah yang telah diisi dengan gel. Perbedaan di antara kedua penimbangan merupakan bobot bersih dari isi wadah. Kriteria keberterimaan isi minimum untuk sediaan dengan bobot atau volume lebih dari 60 gram atau 60 ml, yaitu digunakan 10 wadah dan isi bersih masing-masing wadah tidak kurang dari 95% jumlah yang tertera pada etiket, atau pada formulasi ini yaitu 66,5 gram. Pada formulasi ini, kami hanya membuat 3 sediaan untuk masing-masing formula, sehingga hanya ditimbang 3 wadah saja. Dari hasil penimbangan didapatkan bobot wadah 16,14 gram dengan bobot wadah berisi gel sebagai berikut. Sehingga didapatkan bobot bersih seperti pada tabel berikut. Dari ketiga formula 1 sediaan 2, formula 2 sediaan 3, serta formula 3 sediaan 2 tidak memenuhi persyaratan isi minimum karena kurang dari 66,5 gram.
Uji berikutnya adalah uji viskositas untuk mengetahui kemampuan alir gel. Spindle viskometer dimasukkan ke dalam gel hingga tenggelam sepenuhnya. Lalu viskometer dinyalakan dan ditunggu hingga angka pada viskometer stabil. Dari hasil pengujian didapatkan hasil sebagai berikut. Pada Formula 1 sediaan 1 sebesar 30 mPa, sediaan 2 15 mPa, dan sediaan 3 50 mPa. Lalu pada Formula 2 sediaan 1 sebesar 60 mPa, sediaan 2 90 mPa, dan sediaan 3 300 mPa. Lalu pada Formula 3 sediaan 1 tidak dilakukan pengujian viskositas dikarenakan sediaan yang terlalu kental. Sediaan 2 120 mPa dan sediaan 3 20 mPa. Uji keempat adalah uji pH. Sebelum sediaan gel diuji pH-nya, pH meter harus dikalibrasi terlebih dulu untuk memastikan pH meter masih dapat bekerja secara baik. pH meter dikalibrasi dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam buffer dengan pH yang berbeda-beda, yaitu pada pH 4, 7, dan 9. Setelah pH meter dipastikan dapat berfungsi dengan baik, selanjutnya pengujian gel dapat dilakukan. Celupkan elektroda yang telah dibersihkan ke dalam gel. Pastikan agar ujung elektroda tidak menyentuh dasar wadah. Pengukuran ditandai selesai ketika terdengar bunyi pada alat. Lakukan pengukuran pH ini pada setiap formula. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui tingkat keasaman pada sediaan gel. Setelah pengujian selesai, bersihkan kembali elektroda dan matikan pH meter. Dari uji yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut. Rentang pH produk yang cocok untuk kulit manusia yaitu berada pada rentang pH 4,5 hingga 6,5. pH yang terlalu asam dapat menyebabkan kulit menjadi kemerahan hingga iritasi, sedangkan pH yang terlalu basah dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan terdapat kerutan. Pada Formula 1 dan 3, pH berada di rentang 6-7, di mana pH ini bukan merupakan pH yang ideal bagi kulit manusia, tetapi masih dapat diaplikasikan pada kulit. Adapun pada Formula 2, pH yang didapat ada di rentang 8-9, yang merupakan pH basah. Hal ini karena pada formulasi Formula 2 terjadi kesalahan, di mana kami menambahkan TA yang bersifat basah sehingga kebasahan gel menjadi meningkat. Pada Formula 3 sediaan 1 tidak dilakukan pengujian pH, dikarenakan sediaan gel yang terlalu kental ditakutkan akan merusak elektroda pH meter. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan menggunakan spektrofotometer. Langkah pertama dalam pengujian ini adalah pembuatan larutan baku natrium diklofenak. 25 mg natrium diklofenak dilarutkan dengan aquades dalam labu ukur ET 100 ml. Kemudian, larutan tersebut diencerkan menjadi beberapa konsentrasi, yaitu 7,5, 10, 15, 20, dan 25 ppm. Lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal yaitu 275,8 mm, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya, dilakukan pengujian sampel dengan mengencerkan 1 mg gel natrium diklofenak dalam 10 ml aquades, kemudian larutan dipipet 2,5 ml ke dalam labu takar dan ditambahkan 25 ml aquades. Selanjutnya, sampel diuji absorbansinya pada spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimal 275,8 mm. Dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dari pengujian yang dilakukan, kemudian dihitung koefisien variasi sampel. Gel dikatakan homogen jika memiliki CV kurang dari 2%. Dari hasil perhitungan, didapatkan bahwa formulasi 2 homogen karena memiliki CV kurang dari 2%, yaitu 1,27%. Adapun formulasi 1 memiliki CV di atas 2%, yaitu 6,57%, dan pada formulasi 3 CV-nya negatif, yaitu min 6,19. Uji berikutnya yang dilakukan adalah uji daya sebar untuk mengetahui kemampuan gel menyebar pada kulit. Uji ini dilakukan dengan menimbang 0,5 gram sediaan gel, kemudian gel diletakkan di atas kaca bulat dan ditutup dengan kaca, lalu diberi pemberat 50 gram selama 1 menit. Diameternya kemudian diukur menggunakan jangka sorong.
Dari hasil pengujian, kemudian didapatkan data untuk formulasi 1 sediaan 1 sebesar 4 cm, sediaan 2 3,4 cm, dan sediaan 3 6 cm. Lalu pada formulasi 2, sediaan 1 sebesar 4 cm, sediaan 2 7 cm, dan sediaan 3 5 cm. Dan terakhir, pada formulasi 3, sediaan 1 4,4 cm, sediaan 2 4,5 cm, dan sediaan 3 4,1 cm. Formulasi 1 sediaan 3, serta formulasi 2 sediaan 2 dan 3 yang memenuhi persyaratan dari daya sebar, di mana persyaratan daya sebar gel adalah 5-7 cm. Uji terakhir yang dilakukan adalah uji daya lekat untuk mengetahui kemampuan gel melekat pada kulit. Uji ini dilakukan dengan menimbang 0,5 gram gel, lalu diletakkan di atas gelas objek dan ditutup kembali dengan gelas objek lain. Diberikan pemberat 1 kg di atasnya selama 5 menit. Setelah 5 menit, gelas objek dipasang pada alat uji yang telah diberi pemberat 80 gram, lalu dihitung waktu yang diperlukan hingga kedua gelas objek terpisah. Dari pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu untuk formulasi 1, sediaan 1 selama 1,5 detik, sediaan 2 selama 5,7 detik, dan sediaan 3 selama 35 detik. Pada formulasi 2, sediaan 1 selama 1,45 detik, sediaan 2 selama 4 detik, dan sediaan 3 selama 5,68 detik. Dari hasil pengujian, formulasi 1 sediaan 2, formulasi 2 sediaan 2 dan 3, serta formulasi 3 sediaan 3 yang memenuhi persyaratan daya lekat gel. Sekian video dari kami dan terima kasih sudah menonton.